malam ini kita ketemu kakek kita sendiri dari Indonesia. Kita ketemu beliau, insya Allah sudah sangat terkenal dan sangat kita kenal, Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Saya tidak harus banyak cerita tentang beliau ini, pasti kalian sudah tahu. Kalau belum tahu, kebangetan. Ya, kalau di toko-toko yang lain saya kasih pengantar lahir kapan, momen-momen krusial dalam hidupnya kapan. Kalau ini saya kira tidak usah. Kalau ada yang masih belum, cepat-cepat setelah ini pulang dibaca ya riwayat hidup beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau. Akan ada banyak momen yang sangat banyak yang bisa kita teladani. Oke, cuma malam ini kita tidak akan bahas semua. Saya hanya bawa satu bukunya beliau, Lembaga Budi. Sedikit saya cerita tentang budinya Hamka ini. Hamka ini dikenal sebagai tokoh yang selain istiqomah, beliau juga budinya baik. Mudah memaafkan, kemudian tidak kaku dalam beragama. Ada cerita Hamka ini nanti aktivitasnya dari Masyumi, nanti kemudian Muhammadiyah. Tapi banyak cerita tentang bagaimana kalau urusan yang ikhtilafiyah, Hamka ini toleran. Beliau banyak disengsarakan oleh rival-rival politiknya, tapi nanti di akhir hidupnya bisa memaafkan. Bahkan rival-rival ini minta tolong beliau, seperti Soekarno, Muhammad Yamin. Itu di akhir-akhir hidup mereka inginnya disolati dan didoakan oleh Hamka setelah meninggal, termasuk sama Pak Pramudia. Pak Pramudia itu dulu sama Hamka ada sedikit masalah karena lewat hariannya Pak Pramudia, Hamka ini nanti diserang, dituduh plagiat. Cuma nanti belakangan waktu Pak Pram ini mau mantu, anaknya namanya Astuti, sama Pram calon mantunya disuruh belajar agama dulu ke Hamka. Dan sama Hamka tidak apa-apa, tidak mentang-mentang dulu mantan musuh lah kok enak, tidak ada gitu. Tetap diajari, diislamkan. Itu budi namanya. Oke, kenapa judulnya bukan akhlak tapi lembaga budi? Itu perlu kita bahas. Budi itu dari bahasa Sanskerta. Ya, masih ingat kan Buddha itu mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi, masih satu akar kata. Kita juga punya istilah budaya, masih satu akar kata. Orang zaman dulu di naskah-naskah buku-buku ilmiah zaman dulu sering pakai istilah tidak cuma akal, tapi selalu akal budi. Tidak sekedar rasio, tapi ada kalimat budinya. Kemudian ada juga budi pekerti. Itu kalian harus cari rahasianya. Jangan-jangan orang dulu lebih arif daripada kita dalam penggunaan istilah-istilah. Budi dari bahasa Sanskerta kadang diartikan akal memang, tapi lebih dekat pada makna kesadaran atau akal yang sadar. Itu budi. Makanya ada budi pekerti, berarti tindakan yang dilandasi oleh kesadaran. Dan itu nanti hasilnya bermoral. Ada juga akal budi. Jadi akal yang dijalankan dengan penuh kesadaran, penuh pertanggungjawaban. Jadi di buku-buku filsafat zaman dulu itu juga pakai istilah akal budi, tidak cuma akal.
Apalagi akalnya double, nanti lahirnya akal-akalan. Kalau sudah akal-akalan bukan akal lagi, ya. Makanya kita ada hutang budi. Tidak ada istilah hutang akal. Hutang budi itu berarti ada orang berbuat baik pada kita, kita merasa bertanggung jawab untuk balik melakukan perbuatan baik juga. Saya lupa itu pernah lihat film yang perbuatan baik di model kayak MLM. Model MLM itu kalau ada orang berbuat baik padamu sekali, kamu bertanggung jawab melakukan perbuatan baik 3 kali pada 3 orang. Nanti yang dapat perbuatan baikmu sekali ini juga dia bertanggung jawab cari downline untuk berbuat baik juga 3 kali ke bawah. Nanti terus gitu, nanti isinya banyak orang baik. Kalian boleh bikin jaringan MLM kebaikan, bukan MLM yang biasa-biasa itu. Itu kan inspiratif. Jadi kalau cuma yang baik-baik ya, bukan yang jelek-jelek. Nanti orang nyontekin kamu sekali, saya contekkan ke teman yang lain 3 kali, nah gitu. Ya, nanti kamu di-share video gitu-gitu sekali, tak share ke 3 teman yang lain, tidak begitu. Perbuatan baik ya, bukan share yang ceramah kebaikan itu. Karena kadang-kadang yang ceramah itu ya nyebeli juga. Oke, kita lihat bukunya Hamka, Lembaga Budi. Kalimat-kalimat kalau di bukunya Hamka itu enak dibaca, agak puitis karena beliau juga budayawan, ya sastrawan, ya ulama pastinya. Jadi enak dibaca, meskipun ada yang mengkritik, oh idealis sekali Pak. Loh ya, hidup itu memang harus diawali dari ideal-ideal. Kalau nggak diawali dari ideal-ideal, gimana hidup kita akan jadi baik dan berkembang ke arah yang lebih baik. Bahwa ideal itu tidak dapat diterjemahkan 100% dalam hidup kita, ya tidak apa-apa. Bukan berarti idealnya salah, tapi harus kita usahakan, kita terjemahkan 100%. Termasuk buku Lembaga Budi ini. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kalian baca, karena kalian sudah levelnya mahasiswa, mungkin rasanya kok sudah tahu semua Pak. Kok rasanya biasa-biasa saja, tidak ada yang baru, kan kamu sering gaya begitu. Itu argumennya 2. Yang pertama, yang diomongkan mungkin sejenis fitrah manusia untuk berbuat baik. Kalau itu fitrah, ya ndak perlu, kadang kamu memang ndak pernah belajar itu, tapi kamu sudah tahu wong fitrah. Kayak jujur, baik pada orang lain, itu kan mungkin fitrah kita. Jadi ya kita pasti tahu wong itu sudah ada dalam diri kita. Lah kenapa harus diomong-omongkan lagi Pak? Tabiatnya manusia. Manusia itu kadang sudah tahu tapi sering lupa, atau sering cuek, atau sering alpa. Kamu menyebutnya khilaf. Cuma khilaf kok ya terus-terusan. Khilaf Pak, lupa Pak, tapi ya bolak-balik begitu. Makanya diingatkan, makanya jangan dimarahi ulama-ulama kita yang temanya kok monoton itu terus. Lah wong kamu bolak-balik diulang-ulang aja ndak jalan loh. Dikasih tahu yang itu saja itu ndak jalan. Makanya mereka butuh untuk diulang-ulang. Makanya bahasanya peringatan, nadhir. Peringatan itu kan bukan sesuatu yang baru, memang kita diingatkan lagi. Jangan-jangan belum jalan. Nah, termasuk buku Lembaga Budi ini mungkin nanti isinya sangat banyak yang ala Pak itu sudah tahu. Kan anak-anak muda kan sering dikasih tahu apa-apa wis tahu. Ala wis tahu. Ya wis tahu, tapi kamu butuh diulang-ulang lagi, wong kamu belum jalan, belum operatif. Buktinya apa? Di Indonesia ini kan masalah berulang-ulang. Seperti saya bilang minggu lalu itu kan, kok rasanya nasihat tokoh-tokoh zaman dulu masih relevan ya Pak hari ini.
Itu jangan-jangan bukan nasihatnya relevan terus, tapi hidupmu yang tidak berkembang sejak dulu. Salahmu yo itu terus sejak dulu. Makanya rasanya nasihat tokoh-tokoh zaman dulu hari ini masih relevan. Di situ gunanya diulang-ulang. Oke, sekarang saatnya kita bersihkan diri lewat lembaga budi. Bismillah ya, ini ngaji tenanan nih. Oke, yuk diawali dari di pengantarnya Buya Hamka ya. Kita menyebutnya Buya Hamka. Buya itu sama ya dari bahasa Arab sih. Derivasinya kan banyak kata-kata Buya itu. Ada yang jadi Abi, ada yang jadi Buya, ada yang jadi Abah. Kalau di Jawa Timur itu kata dasarnya sama bapak. Cuma istilah Buya kalau di Sumatera Barat, di Minangkabau itu untuk orang-orang terhormat, semacam kalau di Jawa kiai, ulama. Yes, kalau dari sisi bahasanya sebenarnya sama bapak. Hari ini kan banyak yang manggilnya Abi, Umi, Akhi, Ukhti. Ya. Yon jangan dimarah, yo biasa aja sama kayak kalian manggil Mas atau Mbak. Cuma di situ pakai bahasa Arab, kalian pakai bahasa Jawa. Abang, None itu yo biasa. Nggak apa-apa wong panggilan, nggak harus ribut lah untuk urusan-urusan kecil. Kecuali kalau ada ideologi yang perlu dikritisi di balik itu baru kita diskusikan. Tapi kalau sekedar panggilan kan apa-apa. Siapa tahu dengan manggil Ukhti lebih mesra. Ya, kalau manggil Mbak kok rasanya non formal, tapi kalau Kaifa Ukhti itu kan lebih, ya, lebih rasanya lebih solihah gitu. Oke, nah, iya toh. Oke, di bagian awal ya itu pasti bahwa Rasulullah itu tugas utamanya adalah akhlak. Itu kan hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini, budi ini tugas utamanya Rasulullah. Maka siapapun yang ingin mensukseskan dakwah perjuangannya Rasulullah, jadikan akhlak sebagai pedoman. Oke. Jadi diingat-ingat ini ya, hari ini parameternya, ayo kita geser sedikit keislaman kita. Parameter pertamanya akhlak. Karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua itu syair dari Sauki Bek, dikutip juga oleh Hamka. Sesungguhnya keberadaan bangsa-bangsa itu karena akhlaknya. Kalau akhlaknya lenyap, maka lenyap pula bangsa itu. Jadi hati-hati, keberadaan kita sebagai bangsa, katanya Sauki Bek yang dikutip oleh Hamka, ada di akhlak. Prihatinkanlah fenomena apapun yang menunjukkan kerendahan budi, kerendahan akhlak. Karena itu akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa. Ya, pertama-tama mengancam eksistensi kita sebagai manusia. Manusia akan punah dengan punahnya moralitas, punahnya akhlak. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Hari ini boleh kamu deklarasikan, setiap orang boleh melakukan apa saja sesuai keinginannya, tidak usah peduli aturan apapun. Kalau malam ini turun wahyu semacam itu, percayalah besok pagi sudah kiamat. Sudah rusak tidak karu-karuan. Orang
memenuhi keinginannya sendiri, hasratnya sendiri, nafsunya sendiri. Wis pulang dari sini kamu nginep berdua, kemudian besok pagi ada barangnya siapa kamu ambil. Begitu moral selesai, rusak. Kita punya beberapa kali pengalaman kerusuhan massa. Itu bukti paling nyata ketika orang tidak lagi peduli moralitas dan akhlak. Jadi sesungguhnya kelestarianmu tergantung pada akhlak, kepunahanmu tergantung pada akhlak. Ini sajaknya Zulkifli. Maka kalau sekedar beda pandangan, beda pilihan calon presiden, beda pilihan caleg, tidak masalah. Kamu tidak harus terlalu galau, tidak harus terlalu gelisah. Tapi kemerosotan moral ini tanda-tanda kita akan segera hancur. Prihatinkanlah, carikan solusi kalau memang ada. Sama itu kayak sebenarnya itu syair, maksudnya sama. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Jadi ingat-ingatlah tentang akhlak dan budi. Jadi budi itu penting. Saya tidak tahu ya, mungkin karena ini dulu waktu saya SD, buku pelajaran SD itu tokohnya namanya Budi. Mungkin biar kita ingat selalu bahwa budi itu penting, kan selalu ini Budi, ini Bapak Budi. Itu mungkin di antara rahasianya itu mungkin itu ya. Jadi karena budi itu penting, kita harus selalu ingat budi, ingat akhlak. Kenapa? Yaitu sendinya bangsa. Sejak dulu kan kamu penasaran, ini budi anak mana ya? Ini budi kan kamu gitu. Mungkin ya budinya tidak ada, itu memang nama itu dipakai simbol biar kita sebagai bangsa perhatian dengan budi. Cuma saya tidak lihat buku pelajaran hari ini masih ada ndak ini budi, ini Bapak Budi itu. Kelihatannya budinya sudah hilang sekarang.